Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang Ads Manager ya. Nah, sini ya, saya akan coba membahas tentang Ads Manager di halaman seperti ini. Ini ya, kalau Anda ingin masuk ke halaman ini, Anda klik sini aja fitur, lalu ke Ads Manager ya, di bagian advertiser ya. Nah, sini masuk ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sebelum beriklan, saya akan coba jelaskan sedikit tentang halaman Ads Manager ini. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini ada tab campaign, ad set, dan ad ya. Nah, disinilah kita bisa membuat bisa membuat kampanyenya ya, mulai membuat kampanyenya dari sini. Bisa lihat di sini ada tombol create ya. Anda bisa masuk ke sini create untuk membuat campaign baru ya. Nah, di halaman ini juga nanti kita juga akan mendapatkan data-data iklan yang udah kita jalankan di sini ya. Ketika kita udah membuat kampanyenya, nanti data campaign yang udah kita bikin nanti kita bisa analisa dari halaman ini Ads Manager ya. Nanti ada di materi tentang analisa metrik ya. Nah, nanti kita akan berada di halaman Ads Manager ini gitu ya. Nah, ini ada campaign, ad set, dan ad. Ini sebelum saya mulai untuk beriklan, saya akan coba jelaskan ini dulu. Oke, kita klik create ini untuk coba menjelaskan tentang campaign, ad set, dan ad ya. Nah, ini kita bisa lihat campaign, ad set, dan ad. Ini apa bedanya sih gitu ya. Ini kalau saya jelaskan sedikit singkat ya, campaign itu artinya adalah kalau kita berada di campaign berarti kita akan menentukan jenis iklannya yang akan kita pakai itu apa ya. Ini ya, kayak kalau kita mau menentukan jenis iklannya, kita akan berada di campaign ini, di tab campaign. Nah, jenis iklan yang disediakan oleh Facebook Ads ini ada banyak ya, 1, 2, 3 ya, sekian ini. Tapi kalau nanti di kelas ini kita nanti akan prakteknya cuma di ini saja, conversion saja, jadi abaikan yang lainnya. Tapi akan saya sedikit jelaskan saja. Kalau kita masuk ke brand awareness, berarti kan kita ini ada 3 kategori awareness ya. Jadi iklan kita ini tujuannya adalah untuk agar produk kita banyak dikenal orang gitu ya. Nah, kita bisa memilih kalau Anda ingin membranding produk atau mendapatkan jangkauan lebih banyak biar banyak orang yang kenal dengan produk Anda bisa memilih ini aja. Jadi ini fokusnya adalah bukan untuk jualan tapi untuk branding ya, buat mendapatkan awareness gitu ya. Nah, ini bisa Anda pilih brand awareness atau reach ya. Tapi kalau di sini consideration, ini ada pilihan lainnya lagi. Nah, ini ada traffic. Kalau traffic ini tujuannya adalah Anda beriklan untuk mendapatkan banyak traffic atau pengunjung website Anda ya. Lebih ke traffic ini Anda bisa menggunakan website pakai ini. Tapi kita juga tetap pakai website nantinya iklannya, tapi pakai conversion saja. Jadi kalau engagement, jadi iklan kita tujuannya adalah untuk mendapatkan banyak interaksi engagement ya. Oke. Kalau di apps install, nah ini apabila Anda mempunyai aplikasi ya, jadi untuk mendapatkan banyak audiens yang ngedownload aplikasi Anda itu. Video views ya sama tujuannya, bukan sama, tapi tujuannya Anda beriklan di sini, jadi untuk fokus mendapatkan banyak audiens yang menonton video Anda. Nah, ini juga bisa dimainkan sih sedikit-sedikit. Kita juga bisa memainkan ini sebenarnya, tapi kita akan fokus ke conversion tetap ya. Kalau lead generation, Anda beriklan fokus untuk tujuannya untuk mendapatkan data email dan atau nomor HP audiens, data ini ya, data lead ya, lead generation. Kalau message ya mereka yang menginbox ya fanspage Anda ya, message. Jadi tergantung tujuan goal Anda beriklan itu maunya bagaimana. Ini Facebook menyediakan ya, karena kalau misal Anda beriklan dengan traffic artinya adalah Anda bertujuan untuk mendapatkan banyak traffic pengunjung website Anda. Dengan begitu Facebook akan lebih condong menyediakan audiens yang memang kriterianya itu tuh yang ngeklik website ya. Jadi ini juga engagement, artinya kalau Anda memilih ini berarti Anda akan banyak diberikan audiensnya yang memang cenderungnya suka berinteraksi gitu ya. Jadi memang pintar-pintarnya Facebook seperti itu ya. Jadi tergantung tujuan goal iklan Anda itu bagaimana, lalu pilih sesuai dengan tujuan iklan Anda untuk menggunakan jenis iklan ini gitu ya. Tapi kita tetap akan menggunakan conversion saja ya.
Oke, kalau conversion nanti yang akan kita pakai yaitu tetap kita juga akan menggunakan website landing page ya. Tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan konversi di dalam website ya, di konten atau cart, nah sampai ke lead gitu ya. Nah ini makanya kita bahas pixel bertingkat ya, pixel event ya. Nah, ini cocok sekali kalau kita menggunakan conversion gitu ya. Kalau katalog sales ya, ini apabila Anda mempunyai banyak varian produk ya, Anda bisa menggunakan ini katalog sales. Tapi kalau cuma landing page doang ya pakai conversion saja. Kalau traffic, store traffic artinya adalah Anda mempunyai toko offline ya, lalu mau mengiklankan toko offline tersebut. Nah, Anda bisa memakai ini, tapi ini ada peringatannya karena dilarang orang ngumpul-ngumpul ya sekarang ya di pandemi virus corona ini. Gitu ya. Oke, campaign udah, lalu kita masuk ke ad set. Nah, ini kita pilih dulu nih conversionnya dulu biar kita bisa masuk ke ad set. Oke, saya jelaskan dulu. Ini bisa kita namai ya, misalkan nama produknya skin ya. Oke, lalu continue. Nah, kalau di ad set artinya adalah kita akan menentukan target audiensnya, target market kita siapa, segmen market kita siapa ya. Di dalamnya ya banyak nanti ada interest, behavior, lalu kita bisa menentukan usia, lokasi, placementnya, usianya berapa, target kita, lalu lokasinya di mana, mau target lokasinya di mana saja, lalu placement penggunaan di mobile atau di komputer, PC dan lain-lain ya. Jadi sini Anda bisa lihat ya. Nah, conversion Anda defaultnya ya pakai website saja, lalu pixelnya akan kita masukkan karena kita sebelumnya udah membuat pixelnya, jadi tinggal diklik saja. Nah, ini pixelnya gitu ya. Lalu ini abaikan saja. Jadi fokus yang saya ajarkan itu yang akan saya bahas, lainnya kayak seperti ini diabaikan, saya tidak menggunakan ini ya. Ini loh yang cost control ini loh ya. Lalu dinamik kreatif nih jarang ya, kalau over penawaran juga jarang, langsung melompat ke sini aja ya, audience. Jadi kita menentukan siapa sih audiens kita, target market kita nih, mau nembak lokasi di mana saja. Misalkan semua di Indonesia, Anda bisa langsung ke defaultnya Indonesia ya. Kalau misalkan pengen target ke Pulau Jawa saja ya, klik Jawa gitu ya, West Java gitu ya. Tapi yang state ya, provinsi ya, West Java itu Jawa Barat ya, terus Java apalagi. Oke, nah seperti ini. Tapi kalau misalkan Anda ingin menarget Indonesia ya, Indonesia, tapi mau mengecualikan, saya ingin menarget seluruh orang di Indonesia nih, tapi kecuali di Papua karena ya ekspedisi udah susah untuk masuk ke Papua, misalkan seperti itu. Masukkan ke exclude. Nah, ini makanya kenapa kita bisa harus bertahan ya untuk target audiens yang memang belum audiens yang memang ada di lokasi yang masih bisa terkirim ekspedisi ya. Anda bisa pilih-pilih sini. Tentu kita akan mengecualikan kota-kota yang ekspedisi itu nggak bisa masuk. Kita akan mencari info di JNT atau di ekspedisi lain, di JNE dan lain-lain. Kota mana saja yang memang mereka nggak bisa ngirim ya, kita kecualikan di sini, exclude ya. Misalkan Bali ya. Nah, itu Bali. Nah, ini ya state ya, provinsi, kecuali Bali. Kita akan menembak seluruh Indonesia kecuali Bali atau Papua ya, seperti itu ya. Nah, state Papua. Jadi seperti itu. Nah, ini targetnya seperti ini. Jadi nanti iklan kita akan masuk ke orang-orang yang ada di Indonesia, tapi kecuali ada di Bali, dan orang-orang yang ada di Bali dan orang-orang yang ada di Papua, karena ekspedisi nggak bisa masuk gitu ya. Oke, lalu untuk usia, nah kita akan menembak usianya berapa sih. Nah, ini kita bisa target, misalkan mama muda untuk clean skin. Ini untuk contoh saja sih, kita belum ngiklan ya. Nah, 25 misalkan mama muda sampai 45 misalkan seperti itu. Gendernya ya kita pilih wanita. Ini untuk menentukan target market kita, produk kita ya. Total targeting nah sini. Nah, ini kita hilang aja centangnya ini. Ini masuk ke dalam interest, behavior, dan demografi. Nah, ini nanti akan saya ajarkan di materi bagaimana cara riset target audience di sini ya. Nah, untuk mengurusi tentang ini, detailing targeting ya, ini saya akan membahas fokus untuk satu pembahasan ini di satu video ya. Oke, jadi khusus untuk membahas ini di dalam satu video. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke, lalu kita skip untuk ini. Nah, ini save audience atau sini. Nah, ini diabaikan saja, di default saja ya seperti ini. Nah, placement kita akan menembak target market
dia itu biasa connect di mana ya, di device apa. Nah, kita dipilih, kita mendapatkan pilihan 2. Kita akan menembak target market yang menggunakan mobile saja atau desktop saja atau dua-duanya ya. Tapi saya seringnya kalau awal mula iklan, saya sering lebih ke mereka yang menggunakan mobile karena banyak audiens yang online-nya itu menggunakan mobile ya gitu. Lalu untuk targetnya kita fokus ke Facebook saja gitu ya. Oke, fokusnya ke situ dulu. Ini saya mainnya seperti ini ya, tapi monggo kalau Anda ingin memvariasikan ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menembak target audiens yang memang suka HP-an, suka Facebookan pakai HP ya. Dan dia akan mendapatkan iklan di mana nongolnya di beranda ya, wajib ya. Apakah di marketplace? Jadi saya saat audiens tersebut membuka marketplace, iklan kita akan nongol di marketplace-nya dia. Tapi kalau nggak usah untuk kita nongolin iklan kita marketplace, ini di unlist gitu ya, seperti itu. Oke, nah bisa juga kita nongolin iklan di grup halaman berandanya di grup ya. Ini banyak sekali nih. Kita akan ngasih dia iklan kita itu di mana letaknya ya. Biasanya 3 ini lah ya, saya akan milih ya. Facebook video feeds ya, ketika dia memang sering nonton video-video, nah tiba-tiba dia mendapatkan iklan clean skin saya. Nantinya harapannya seperti itu ketika saya klik ini ya, seperti itu ya. Kita skip aja. Nah, tentang budgetnya, oh ya lupa nih, ini juga bisa budgetnya. Kita bisa men-setting budgetnya kalau adset ya. Oke, nah kita akan memainkan budgetnya berapa, misalkan mulai dari 50.000 dulu. Nah, ini boleh gitu. Oke, dikliknya yang ini aja, run my adset ya, lalu ke continue. Nah, kalau di sini, kalau continue, kita masuk ke bagian add ini ya, add. Nah, kalau add ini artinya adalah kita nanti akan men-setting, meracik penawaran iklannya. Nah, copywriting ads-nya ada di sini ya. Copywriting ads. Nah, kita ada di sini. Lalu video ads kita akan meletakkan di sini. Lalu image ads. Ini thumbnail ya. Nah, di sini semua ya. Oke, lalu kita akan memakai fanspage apa? Fanspage-nya kita akan meletakkan fanspage-nya ya. Itu. Nah, ini kita bisa lihat sabun ajaib ya. Ini udah tak bikin sebelumnya, namanya sabun ajaib bergarasi dan bisa COD. Kita namanya aja ini clean skin. Nah, ini doang sih. Iklan sebenarnya simple kok. Kita setting-settingan sana sini udah jadi. Nah, create ad ya, kita pilih, ini ada pilihan tiga pilihan ya. Create ad, use existing post atau use mockup ya. Kalau create ad itu ya kita bikin dari awal. Tapi kalau use existing post berarti kita nanti akan beriklan pada postingan yang udah kita bikin nanti. Tapi kalau kita akan membuat awal dulu ya, kita di sini pakainya create ad ya. Oke, kita masuk ke create ad aja ya, create ad. Lalu kita mainkan single image or video. Tapi kalau Anda ingin mencoba carousel atau collection ya boleh, monggo ya, divariasikan saja. Tapi saya akan menjelaskan tentang ini saja ya, karena fokus untuk yang kita praktekkan saja biar nggak bingung. Ini aja ya. Oke, ini nggak perlu ya. Ini kalau Anda ingin menggunakan kanvas ya, nggak perlu ya. Udah fokus ini aja ya. Ini nggak usah jelimet-jelimet ya. Yang penting menghasilkan cepat gitu ya. Lalu kita akan menaruh videonya di sini, video dan image. Tuh ya. Misalkan saya akan klik videonya. Nah, ini kita akan upload di sini. Oke, saya akan cari ya. Nah, ini saya udah membuat ini yang kemarin saya bikin ya videonya. Nah, desain MP4 ya. Oke, jadi video yang udah kita desain lewat Camtasia, upload ke sini gitu ya. Lalu ini tunggu dulu sampai dia terupload. Nah, ini muncul Mbak E ya. Kalau defaultnya ya thumbnailnya seperti ini ya. Jadi thumbnail itu gambar sebelum kita play video ini. Kita bisa mengubah thumbnail gambar ini ya, caranya adalah seperti ini.
edit video ya, klik edit video, lalu ke sini thumbnail ya, thumbnail. Karena kalau gini tuh kan nggak bagus ya, kita pakai custom upload. Jadi yang udah kita bikin thumbnailnya kita upload di sini. Nah sini ya. Oke, saya akan mencoba yang ini aja. Nah ya, lalu kita bisa lihat, nah kayak gini nih thumbnail. Jadi sebelum audiens klik video kita, dia akan melihat ini dulu, amazing, pakai ini jadi mulus and glowing ya. Nah ya, oke, lalu ke primary text ya. Primary text itu kita akan memasukkan bahasa iklannya. Nah seperti ini ya, kalau Anda lihat iklannya ini, kalau Anda melihat bahasa iklan ini, copywriting ad ini, dia menyusunnya di sini primary text ya. Oke, nah oke ya, jadi seperti ini ya, kayak gini lah ya. Nah bagus sih, tapi yang mahal itu seperti ini nih, primary text ya. Oke, saya akan coba masukkan misalkan ini ya, ini contoh saja sih, baru contoh ya, baru contoh. Nah ini bisa bikin glowing dan putih loh sis ya. Saya akan menggunakan gen ini ya untuk judul iklannya, yaitu gennya hanya dengan sabun yang viral ini gitu ya. Blue report bla bla bla, gratis 1, beli 2 sampai gratis 1. Oke, klik bawah ini linknya, nanti akan kita kasih karena saya udah membuat kemarin. Nah saya udah membuat ini ya, saya akan copy webnya ya, saya akan copy ini link URL-nya, kita masuk ke sini gitu. Oke, nah gini nantinya. Nah kalau tulisan Anda, teks Anda kepanjangan, jadi akan kepotong see more seperti ini ya. Jadi fokusnya adalah judul ini harus Anda racik benar-benar ya, biar untuk memikat audiens itu ketika udah penasaran, kepo dengan thumbnailnya, lalu dia semakin tertarik dengan videonya, lalu Anda tekankan memang produk ini benar-benar bisa dia butuhkan ya, benar-benar dia butuhkan ya untuk mengatasi masalah mereka gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke sini headline. Nah ini headline ada di sini nantinya. Headline itu nanti ada di sini ya nih, beli 2 gratis 1, bisa bayar di tempat gitu ya. Ini misalkan saya akan samai juga, enggak apa-apa ya, beli 2 biar gampang lah ya. Ini memang kunci untuk membuat copy ads itu sederhana kok, tinggal Anda cari advertiser lain, lalu Anda lihat copy ads-nya. Ini kan karena saya udah mengcopy paste linknya ya, link kompetitor ya, dengan mereka yang memainkan clean skin ya. Lalu saya akan lihat semuanya, lalu saya modifikasi sesuai bahasa saya sendiri. Jadi bukan persis jebak ya, tapi modifikasi ya, saling memadukan kalimat yang ada di post iklan satu sama lain. Ini cara gampangnya ya untuk membuat copy ads, gak usah ribet-ribet. Yang penting Anda paham penyusunannya, yaitu kemarin mana ya, untuk membuat, nah ini ya, copywriting ads ya. Jadi fokus saja. Ini yang penting Anda ilmunya dapat ya. Membuat copywriting ads itu adalah fokus pada kalimat utama, headline textnya sebelum see more ya. Sebelum see more tuh yang sebelum ini ya. Sebelum see more ini fokus ke sini ya, yang bisa bikin menarik audiens gitu ya, untuk men-trigger audiens jadi kepingin beli dan makin penasaran gitu. Kalimatnya bisa Anda gunakan yaitu yang pain ya, level 1 atau level 2 atau gain ya. Oke, atau ya kalau mau pakai retargeting ya pakai ini penawarannya, misal bonus 1 gratis 1. Oke, gitu. Nah ini karena saya di sini menggunakan gain, jadi saya tulis kayak gini, bisa bikin glowing putih lusis ya, gain ya. Jadi kalau dia memakai produk saya ini, keuntungannya apa sih ya bagi dia ya, dia akan mendapatkan wajah yang glowing dan putih itu ya. Beli 1 gratis 1, saya akan ambilin aja dulu, bisa bayar di tempat ya. Ini karena saya udah mendapatkan suppliernya, nanti kalau Anda ingin menjualkan ini juga nanti akan saya kasih suppliernya ya. Oke, clean skin dia juga bisa kok di kontak WhatsApp-nya untuk bantu pengiriman COD ya. Ini tadi kemana nih, ini beli 1
2 kali 1 lalu pakai emoticon. Nah, kalau ingin memainkan emoticon seperti ini, Anda masuk ke sini ya. Sorry, ke sini emoticon Facebook. Nah, pakai ke yang Pilapop. Saya seringnya ke sini aja, Pilapop ya. ID pilapop.com. Nah, ini kan ada banyak emoticon nih. Anda bisa mainkan emoticon ini ke dalam iklan Anda ini, tapi jangan banyakkan ini ya. Soalnya juga bahaya kalau kita kebanyakan emoticon ya. Oke. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Bisa bikin glowing lucis ya. Jadi saya akan ambil ini, lalu saya akan ambil emoticonnya yang love. Nah, ini lalu salin. Nah, salin gitu kan. Klik ini aja ya, salin ya. Oke, lalu masuk ke sini untuk saya kasih emoticonnya paste. Lalu kita masuk ke bisa bayar di tempat ya, gitu ya, bisa bayar di tempat. Nah, seperti ini kita ambil aja, enggak apa-apa ya. Nah, gini ya. Oke, lalu ke bawah, kita ke bawah description ini jarang ya, jarang saya pakai ya. Nah, kita sebelum memasukkan websitenya, jadi kita nggak bisa melihat headline-nya di sini. Jadi kita akan masukkan websitenya dulu. Saya copy link ini, link website, lalu ke sini pastekan. Nah ya, jadi muncul nih. Nah, gini, beli 2 gratis 1 bisa bayar di tempat. Nah, di learn more ini akan kita ganti. Kita ganti nanti pakai bisa ambil promo, bisa lain-lainnya. Nah, ini ya, letaknya di sini untuk mengubah call to action-nya ini. Nah, seperti ini. Pleno ini tergantung tujuan produk kita yang mengarahkan kemana. Sign up atau mana ini? Get over ya, get over, ambil promo ya gitu ya. Untuk jualan ambil promo. Lermon Anda ingin meniru ini juga tidak apa-apa. Tapi saya lebih suka ambil promo atau get over. Gitu. Display ring itu mengganti nih sila store.my.id. Display link ya. Seperti ini nih. Klik di sini ya, klik di sini. Jadi kuncinya adalah seperti ini. Klik aja, klik. Tapi pakai titik ya. Titik ya. Jangan di spasi. Di sini gitu. Mana nih? Lama. Nah, ini ya. Klik di sini, beli 2 kali 1 bisa bayar di tempat gitu ya. Oke, nah kalau bawah-bawahnya nggak usah ya, karena kita udah sebelumnya udah memasukkan pixelnya, jadi ini udah ketetek. Oke, ini nggak usah setupnya nggak usah. Oke, kita fokus ke sini aja. Oke, simple ya untuk mengaturnya. Bagaimana kita membuat campaign, ad set, dan ad ya. Nah, sekaligus kita juga sedang membuat ID postnya. ID post itu adalah postingan iklannya ya, postingan iklan yang ini postingan ini loh, postingan iklan. Meracik postingan iklan nantinya akan kita iklankan. Ya, walaupun sekarang ini saya belum mengajarkan untuk beriklan ya, tapi membuat postingan iklannya dulu. Nah, seperti ini nih. Gitu. Nah, oke ya, saya udah merubah sedikit untuk iklannya ya, bahasa iklannya yaitu pakai ini makin pede deh ya. Jadi saya menggunakan strategi copywriting tentang gain ya, menggunakan gain tapi level 2 yaitu makin pede deh, terus bikin glowing dan putih. Level satunya juga saya cantumkan di sini ya, tetapi masih di atas Simor. Pantasan viral banget nih sabun gitu ya. Nah, ini gain level 2 nya juga ada, nggak perlu repot perawatan mahal ke salon lagi. Jadi dengan pakai ini mereka itu nggak harus ke salon mahal lagi. Jadi kesannya adalah produk ini murah tapi kualitasnya kualitas salon gitu ya. Uangnya bisa buat shopping, harganya nggak sampai 100.000 gitu. Ini saya ambil dari bahasa iklan kompetitor ya gitu, tapi saya editnya bagian sini jadi nggak persis jiplak ya. Ingat ya, dimodifikasi ya. Nah, karena kalau dimodifikasi itu akan lebih gigit gitu ya. Nah seperti ini. Oke, jadi saya udah membuat copy writing dan lainnya ya, membuat copy ads atau post iklan yang nantinya saya siapkan untuk
beriklan ya. Oke, lalu setelah itu kita bisa ke confirm aja, confirm ya. Oke. Nah, seperti ini. Tapi karena memang kita ini sebenarnya nggak sedang beriklan, jadi ini kita matikan dulu ya. Matikan dulu. Cara matikan iklan itu simple ya, pakai klik ini. Kadang banyak teman-teman itu bingung cara matikan iklannya itu gimana Om. Yang ya klik ini aja nih, bulatan ini loh, bulatan. Jadi geser aja, oh ya, digeser jadi abu-abu ya. Nanti dia akan off sendiri. Nah, ini di bagian campaign-nya aja. Simpelnya seperti itu, bagian campaign di off-in aja. Nah, kalau kita off-in jadi iklannya ya nggak akan jalan. Oke, jadi demikian untuk video kali ini. Cara saya menjelaskan tentang Ads Manager ya, plus sebenarnya plus bikin unpublish post. Nah ya, ini sebenarnya materi tentang cara menjelaskan tentang campaign, adset, dan ad, juga bagaimana cara membuat bikin unpublish post ya. Kita bikin postingan aja kayak tadi tuh, meracik bahasa iklannya, copy ads iklan, lalu dia nanti akan munculkan di sini. Dia kalau kita bikin meracik iklan seperti ini tadi ya, mana tadi? Nah, ini ketika kita udah meracik tampilan seperti ini, post iklan ini dia nggak akan nongol di fanspage kita ya, tapi dia munculnya di sini. Kita masuk ke sini ke page post ya. Nah, ini kita sebutnya unpublish post. Unpublish post itu postingan yang nggak dipublish di fanspage ya. Jadi di fanspage itu dia nggak ada postingan ini, tapi dia masuknya di dalam page post. Nah, sini ya. Nah, page post, lalu ke ads, bagian ads. Nah, dia akan muncul di postingan ini, unpublish post, postingan yang nggak dipublish di fanspage. Gitu. Nah, ini kan fanspage, Sabun Ajaib, Berkreasi, dan COD, ini kosong nih. Walaupun kita tadi udah membuat postingan iklan di Ads Manager, tapi di sini nggak ada. Nah, karena dia postingannya ada di page post. Nah, ini disebut unpublish post, postingan yang nggak dipublish, tapi kita nanti akan membuat iklan di sini. Jadi kelebihannya adalah ketika ada audiens yang melihat fanspage kita, dia nggak akan bisa menemukan postingan iklan kita. Ya, di fanspage kita mereka nggak bisa menemukan postingan iklan kita, gitu. Jadi nggak ada di sini lah, yang ngumpet lah ya, ceritanya ngumpet. Nah, dia ada di sini page post, dia ada di page post, gitu ya. Jadi untuk pembahasan kali ini udah 2 materi ya, Ads Manager dan bikin unpublish post. Nanti kan kita pakai nih postingan yang di sini. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.